Kerudungnya mana kerudungnya Mbak Lastri? Tapi aku sering MC gini juga sering loh Adi. MC dengan dandanan gini aku juga sering. Biasanya kan Sweet Seventeen, gila-gilaan itu aku paling suka dandan yang aneh-aneh. Nah, kalau di scene aku tuh paling paling kondang tuh dengan jargon ini loh Adi. Mangga bu, itu Iya loh. ya. Monggo Bu. Pedanya ceblok mari ngono. Aku penasaran itu ceblok beneran. Oh, halo. Halo. Adi Micin. Oh, halo. Apa Oh, halo. kabar? Mas atau Mbak manggilnya ya? Ini Mas Faisal atau Mbak Rondo Teles? Saya ngikut hostnya. Mbak Lastri. Salam dari Ronda Apa Kempling. kabar? Oh, Ronda Apa Kempling. kabar? Kabar baik, Adi Tuh, Micin. begitu Anda join ya, begitu Anda masuk ini, Mbak Hmm. Citra langsung masuk, Marta langsung masuk. Mantap. Salam breng. Dengar suaraku denger ya? Suaraku denger ya? Ya, dengar-dengar. Oh, ini kan ceritanya latihan jadi penyiar radio karena kan yang di depan saya ini adalah seorang penyiar radio, jadi harus disiapkan mental, muka, Biasa cara aja. ngomong. Ya apa kabarnya, Rek? Kabarnya baik, Adi. Kita pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia? Cek lah, Campuran. kok ono Nah, gilingan juga nggak kok ono apa-apa. jerawat, Rek? Ono jerawat, Mas. Oh, yo perawatan toh. Aduh, iya, saya nunggu nunggu nanti diundang perawatan. Oh, Oke, boleh. salam dari Rondo-Rondo Surabaya. Hari ini kita lebih nyantai aja, kita nggak akan ada bahas apapun kecuali kita bahas rondo kita satu ini ya. Boleh. Rondo palsu. Rondo palsu, bapak asli yang benar, ya kan? Oh ya, perwaros ya. Mas, panggilnya apa ya? Mas, Eh, Mbak, apa ya? Koko, Cece, Anu gini aja. atau Meme? Hah? Memean rong garing. Meme. Ya, apa kabarnya? Kabarnya gimana kabarnya? Kabarnya? Aja kan ini aku nanti akan ada challenge dan lastri nanti tapi. Oh, nanti ya, tapi ya. Baik, kita akan live selama 3 jam. Berarti putus 2 kali nanti, Oh, teman-teman. Karena bakal jadi Rastri, nanti episode berikutnya ada lagi. oh Nanti boleh. akan kita coba ya. Oke. Mas, sehat? Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini hari Sehat Adi. hari ini Ini tuh tribute tuh Tulungagung loh. Tulungagung tuh tetap rame sekarang, nggak tahu kenapa masyarakatnya itu aku tadi kesana kemarin itu huru hara tetap ya menyambut lebaran. Guru hara. Pancet bae ya sini ya. Tetep Pan, ngono ya. Lek bose kita pancet rame. panggah rame, pancet rame. Berapa tahun seorang Faisal Antonio itu bukan umur ya, berkarir pakai Ber- nama Faisal Antonio. Dulu tuh aku dikasih pilihan kalau di Tulungagung nama aku kan sebenarnya Joni Wicaksono kan. Nah ini Kalau belum saya tanyakan dari aku. Joni Wicaksono. kenapa Nomor pakai nama, 1. Joni karena Wicaksono hadir. karena di Tulungagung itu harus pakai nama Arab-Arab gitu, Adi. Kan Duh, pondoknya kan kenapa mas? Aku nggak pernah denger, sumpah nggak pernah denger. karena kan di sini kan banyak pondok-pondok gitu. Jadi kok kalau dulu Oh iya ya. waktu siaran itu aku kan mengajukan nama ke manajer. Jadi ada 3 Billy Faisal. Jadi nggak boleh pakai nama asli. Pilihannya siapa waktu itu? Billy Farhan Faisal. Aku bilang kayak Sal itu Billy pakai Farhan. Akhirnya Faisal. Terinspirasi siapa nama itu? Nggak ada. Atau dikasih pilihan aja? kasih pilihan sih dulu karena kok berbau-bau Arab gitu kok kayaknya Raja Arab kan menter gitu kan. Kok endi ya Faisal iku Raja Arab. Oh ya ya ya. Mohon maaf. Aku ngertinya Jet Li Mas. Soalnya Tom Samcong. Jadi Biksu Tom ngerti aku. aku pilihnya Faisal gitu.
kalau bapak ibu di Surabaya, saya dibesarkan di Kediri, sekarang menikah dapat orang Tulungagung. Oh, sampai niku aslinya dari bonek, Mas. Bonek ya. Sekarang kan nikah sama orang Tulungagung, ya udah fokus di sini. Oh, jadi lahir lahir Surabaya. Lahir Surabaya, Sekolah pindah saya ke Diri. 6 bersaudara. Sampai nomor Yang terakhir. oh, sampai niku terakhir. Terakhir akhirnya kan saya di apa namanya kalau bahasa Tulungagung itu digula mentah sama nenek gitu loh. Jadi Oh, jadi tinggalnya mana ini? jadi kecil saya nemenin nenek di Kediri. Oh, sekolah sampai akhirnya SMA lulus di Kediri ya? Di Kediri, terus siaran dulu di Banten, nggak lama sih. Gimana? Di daerah Banten, Jawa Barat. Oh, alah, melanglang ke Jawa Barat juga ternyata. Makanya karena kalau siaran tuh suka pakai bahasa Sunda, karena orang Sunda tuh di Tulungagung juga banyak. Coba, 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 coba. Kumaha Jaga 5, 4, 3, 2, 1. Kumaha damang sadayana dina danget ieu teh ketemu lagi barengan aing Faisal Antonio. Anjing lu, nah, itu yang barusan tuh lagi booming. Anjing, katanya gitu kan. Aduh, aduh. Jadi koncone sampean masing mari ketangkep iku, Mas. Sopo? Wah. YouTuber prank sampah. Kita kan YouTuber Iya. rondo aja. Terus akhirnya pindah ke Tulungagung. Pindah ke Tulungagung tahun berapa, Mas? Tahun berapa? Tahun berapa? Itu awalnya aku ikut lomba siaran terus juara 1 terus direkrut Radio Jos gitu loh, Adi. Oh, lomba siarannya tapi nggak di Tulungagung kan? Lomba siarannya di Tulungagung. Aku kan siaran Oh, di di Banten. Tulungagung. Aku pulang karena kan rumah Kediri nggak ada yang jaga, terus aku pulang lah ke Kediri terus ikut lomba siaran dapat juara 1 terus direkrut gitu. Direkrut Radio Jos. Radio Jos Tulungagung Mayangkanet. Jadi teman-teman semuanya yang lagi join sama kita, ini saya kasih tahu ya. Jadi, galak banget ngomongnya. Nggak, sebenarnya waktu saya kecil itu, waktu saya masih kelas-kelas SD, SMP begitu ya, orang ini namanya sudah membahana seluruh Tulungagung. Suaranya itu terdengar di semua iklan apapun, ya kan? Sing di sewongnya, kan pasti gitu kan? Tahun berapa? Apanya? Lupa, Mas. Lupa Pokoknya ya. aku ingat itu setiap ada event off air kayak MC acara apa gitu kan di tempat saya, di tempat mama saya itu ya Terus kecil. piro saiki? Sekarang umurnya Sampeyan terus umurku piro rek? aku itu masih 27 Mas tahun ini. Oh ya aku berarti 22 lah. Oh. Terus akhirnya siaran di Radio Jos ya. Berapa tahun Mas? Berapa tahun? Berapa tahun? Terus hampir 15 tahun. Sekarang tuh masih di Radio Jos, cuman nggak siaran, cuman marketing aja. Oh, sekarang itu masih di Radio Jos, masih kerja di Radio Jos tapi jadi marketing. Walah, sama enggak? Sama enggak klaim rugi ya Mas cerita ya? Ya bukan berarti gitu kan. Nggak, aku tuh paling susah kalau memutus tali silaturahmi itu aku paling apa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi aku di celahnya pokoknya aku nggak keluar dari situ karena Radio Jos kan juga yang membesarkan nama aku juga tuh Adi. Iya, benar. Identik banget ya Faisal Radio Jos gitu ya dulu ya. Ya nggak sih, sebenarnya setiap kita itu adalah PT kan. Jadi waktu siaran juga sama-sama membangun PT-nya itu. Kalau aku ngomongin Faisal ya Faisal Jos, jadi sama-sama bareng gitu. Oke. Terus akhirnya masuk ke event-event off air ya. Karena kan kalau radio pasti ada event off air, iklan, apa. Masuk ke MC wedding tahun berapa sih Mas? Aku MC wedding tuh baru 4 tahunan terakhir kok sebenarnya itu. Dulu nggak pernah zaman Radio Jos walaupun tradisional atau apa? Pernah itu di Kediri sama Silvanda Cake itu loh, pernah dengar kalian? Silvanda Cake. Hendra Ang. Kok Hendra Ang yang lagi rilis lagu apa? Kita lagi nyanyi lagi kan? Nine dulu. Oh, jadi akhirnya masuk. Anda itu tahun berapa ya? Aku awal-awal, ya bener ya. Berapa ya? Dulu itu ya nggak serame ini kan, EO itu kan. Kalau dulu kan, Mama kan paling jaraknya satu bulan itu satu kali event tuh udah bagus banget kan dulu itu. Aku dapatnya segitu gitu.
luar biasa. Main ngeten. Terus akhirnya masuk ke MC wedding sampai sekarang. Udah berapa tahun sih? Sekarang berapa ya? 10 tahunan ya. 10 tahunan. 10 tahun Tapi udah ya MC ini ya. di wedding Chinese itu ya itu malah justru aku 10 tahun yang lalu sama Silvanda itu kan Chinese ya, jadi aku bener-bener nggak tahu wedding Chinese tuh ya apa, harus seperti apa, belajarnya gimana tuh kan aku nggak tahu. Tapi alhamdulillah Silvanda itu kan ngasih apa namanya nanti gini 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 tosnya kayak gini gini gini, aku paling pemilihan katanya ya lempeng-lempeng aja gitu. Tapi kesini alhamdulillah banyak apa namanya EO kan sekarang itu kan memang dunia wedding organizer itu kayak apa ya, tahu sendirilah Adi ya di Surabaya apalagi. Hmm. Setelah itu masuk ke YouTube tahun berapa, Mas? Aku tuh membangun YouTube tuh 7 tahun yang lalu 2013 tuh sebenarnya aku udah termonet ya, tapi nggak konangan gitu loh Adi. Jadi aku tuh kayak yang nggak Karena waktu peduli. itu YouTube nggak se-booming sekarang ya. Betul, karena aku pikirku di YouTube tuh aku simpan-simpan file aja, simpan file anakku lahiran, masa kecil, waktu aku dancer itu, pokoknya aku nggak di YouTube aja, aku nggak tahu itu yang berapa, dapat bayaran apa, aku nggak tahu. Karena main YouTube itu aku baru tahu ya 2 minggu terakhir ini. 2 minggu ini akhirnya tahu banget tentang YouTube. Tadi sampai sana sih. Iya tahu, ya nggak tahu banget sih, macam masih belajar ya Ya, Adi ya, tapi dan ada terutama istilahnya main game tuh tahu cheat-cheatnya ya. Tahu ternyata gini gitu ya. jadi Jalali aku kalau nanti diajari, kalau Rek. sudah, Hah? Jalali aku diajari, Rek. Oh siap. Karena memang harus sharing-sharing ke teman-teman ya. Nanti kalau mau tanya apa aja boleh. Aku sampai detik ini setelah termonet itu kan, itu nanti ada tanda dolar itu kan sudah ada toh. Setiap video itu tinggal klik-klik-klik aja gitu. Oh, sudah dapat penghasilan. Ini ceritanya seperti Ya, itu, teman-teman ya. Sehingga akhirnya episode Rondo Teles sampai keempat ya. Keempat ya? ini 4 dan ini kita kepengennya 100 episode Adi, doain ya. Nanti tembus 100 episode. Mau buat 100 episode. Itu murni Rondo Ini Teles itu murni idenya Faisal atau ya kita kan apa namanya di Tulungagung kan tahu ya banyak, bukan berarti kita kalau di berita ya, aku kan kalau di radio itu kan dulu kan pembaca berita atau Adi. Jadi angka apa namanya janda itu kan lumayan gitu ya, ya. di sini tuh. Oh, oke. Jadi karena angka Nah janda itu, angka rondo itu lumayan, yang tolong aku. Jadi akhirnya diangkat, gini ya. begitu. Walaupun kita sebenarnya tidak terlalu mengekspos ya, maksudnya karena kan youtuber yang lain itu kita harus punya keunikan yang notabene semoga saja orang tuh bisa mampir dengan keunikan kita. Nah, harus ada satu konsep yang berbeda. Kalau aku kan sebenarnya mau sih mau apa namanya dolanan motor-motoran saya ngetrek gitu kan, tapi aku nggak bisa yang kayak jempalian gitu. Tong, 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 tong apa mas? uh, Tong apa? Tong edan. Tong, itu tuh. Terus akhirnya YouTube-nya tuh yang aku nggak ngerti ya, konsepnya tuh serius atau bercanda banget. Tapi yang pasti aku tahu adalah setiap endingnya ada pesannya. Sebenarnya kita itu apa namanya ya berdakwah dengan cara kita sih sebenarnya. Oh berdakwah berat banget ya. Maksudnya berdakwah dari rondo namanya. Menginspirasi dengan cara menyebarkan hal yang positif tapi dengan cara yang ringan mungkin ya. Betul, yang ringan-ringan aja. Karena kalau orang sekarang dikasih sesuatu yang serius kan tahu sendiri ya. Tapi di dalam cerita-cerita itu kan kita banyak sekali pesan kok di dalam cerita, walaupun konsepnya tuh bercanda ya. Jadi biar orang tuh gak bosan aja. Oh gini loh, jangan pandang sebelah mata seorang janda. Janda tuh gini harus dihormati. Dengan segala pola tingkahnya itu gini loh. Memang kita tuh sering apa namanya tanya-tanya juga sih kehidupan mereka tuh kayak apa sih. Kalau pas lagi belanja, kalau pas lagi nggak ada uang, atau pas lagi berbisnis, belum lagi dia tuh dilihat sebelah mata, kadang-kadang kan gitu kan. Jadi nanti ditunggu ya, nanti akan jadi rondo teles ini. Kamu mungkin Anda belum tahu si Lastri ya? Lastri ya, Mas Faisal Lastri kan? Lastri. Itu syutingnya kapan sih, Mas? Syutingnya kapan? Syutingnya kapan?
kita tuh sekali syuting tuh bisa 2 episode langsung, Adi. Jadi kita sudah punya stok Selama banyak. Jadi pandemi tinggal ini atau sebelumnya? uh, karena aku kan baru termonetisasi tuh 2 minggu yang lalu Nah, kan. nah Jadi aku agak ngebut termonetisasi itu gitu. apa? Aku Mungkin dijelaskan, teman-teman biar tahu. Apa itu? jadi termonetisasi itu dari YouTube itu sudah ada ketentuan. Jadi subscribe itu harus 1000 Harus 1.000. 1000 subscribe, 1.000, ha. 1000 subscribe. Terus ada 4000 jam tayang. Oke. 4000 jam tayang itu ya kamu nyepam aja atau mungkin memang benar-benar serius bikin video bagus. Kalau nanti videonya up, nanti dari YouTube sudah ada apa namanya sesuatu, ada apa namanya, dikirim email kayak gitu. Oh, kamu sudah 4000 jam tayang nih, tinggal nunggu konfirmasi termonetisasi gitu. Oke. Naiknya Dan paling nanti kalau sudah termonetisasi, silakan. itu aku nunggu 7 tahun, Adi. 7 Jadi tahun. ya agak susah sih. Sebenarnya walaupun beli itu ada di online itu, beli monet Banyak, itu ada beli sebenarnya. subscriber ada ya. Banyak. Cuman kan tingkat kepuasannya kali ya. Iya, beda. Tapi nggak beli ya, Mas? Ini Ya. fakta ya? Nggak beli ya? Fakta. Karena ada rekam jejaknya itu kan 7 tahun yang lalu aku bikin video. Terus akhirnya Dan itu naiknya, pasti naiknya karena diundang Pak Jokowi juga. Pak Jokowi kurang kemarin ya, alhamdulillah ya, 2 kali diundang Pak Jokowi itu aku terangkat 2000 jam tayang. Terus sama Nela Karisma dilengkapi jadi 4000 jam tayang. Padahal aku juga ngevlog biasa. Ya, sisanya ya nge-MC, waktu nge-MC terus apa dimasukin buat TikTok kayak gitu-gitu ya, kalau nggak salah ya. Parodi. TikTok juga bantu juga sih. Parodi. Jadi intinya kalau mau cepet ya yang lucu. Kalau terlalu serius kayak aku ya pasti lama gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, beda. Nggak juga. Banyak yang serius tuh. Tinggal gimana isian kontennya sih sebenarnya. Ya konsisten juga. Yang kedua konsisten. Betul. Jadi konsisten bisa dalam artian kalau YouTuber kan banyak ya. Kamu mau sosial eksperimen, mau berdakwah dengan cara kamu, atau tutorial make up, beauty blogger gitu, atau mukbang. Itu memang YouTube tuh kayaknya memang juga mengawal kita ya. Jadi kalau aktif seminggu sekali, aktif gitu ya. Kayaknya memang ada kayak dispesialin gitu loh. Jadi akun kita tuh kayak ditampilkan di beranda-beranda banyak orang. Jadi semua orang tuh bisa lihat. Oke, sangar. Sekarang sudah berapa subscribernya, Mas? Ini menuju 10.000. Wah, sama, Mas. Saya 10.000 uangnya aja, subscribernya nggak ada. Oh, tapi ya gitu. Tapi sekarang cepet tuh, Adi. Nanti kan ya pelan-pelan. Pokoknya apa namanya? Tinggal sebenarnya kan kontennya cari momen yang pas klik. Kita punya konten yang buat kita happy, terus kita buatnya klik, konsisten, pasti pelan-pelan juga. Ini sih ya, ada yang lihat juga ya, pelan-pelan. Mengawali kan memang susah ya. Awalnya aku kan bikin mini apa namanya film pendek ya itu ya. Itu kan aku susahnya cari videografernya tuh siapa ya. Tahu sendiri kan, Adi, videografer itu kan nggak murah ya. Mahal, bener. Aku aja produksi sendiri Mas ini. Produksi sendiri Mas. Itu yang aku apa namanya pikirkan hari-hari tuh. Kalau kita, teman-temanku kan memang suka ya, memang apa namanya, suka tampil di depan kamera lah ya. Dan aku ajak teman-temanku untuk kolaborasi bahwa ini loh, aku punya akun yang sudah termonetisasi, kita tinggal cari videografernya. Kak golek rondo telesing sipit ta, Mas? Yongko, aku golek koko. Jadi sing rondo-rondo sing pengen rapi karo koko. Koko. Masuk gak kira-kira? Kira-kira masuk gak? Ono jerawate ini kan wis koko. Masuk. Ya malah akeh tuh penggemarmu kok. Cus. Serasa ketemu apa ya? Mas Faisal ini tulungan tuh kayak apa ya? Yang membuka wawasan kita semua, membuka pikiran kita semua, kita tuh bisa berkarir di dunia panggung gitu. Secara kan kalau di Tulungagung Mas punya mimpi
MC aja nggak ada gitu loh. Dan waktu itu idolanya siapa sih waktu itu? Saya, aku. Sampai akhirnya jadi penyiar, terus turun di entertain. Aku itu ini ya, dulu itu kan aku kalau jadi penyiar itu kan 10 tahun yang 15 tahun lah. Dari proses aku lomba terus sampai jadi penyiar Berarti sekarang itu usianya 45 aku tuh Mas memang ya kayaknya ya. lancang. Aku kalau umur itu aku tampilkan juga kok. Aku umurnya aku lahir kan 2. Oh iya nggak apa-apa dikasih tahu ini ya. Saya 92 loh Mas, Aku 10 kasih tahun tahu, berarti di aku bawah nggak Mas. nutup-nutup. Aku kalau ini kan alhamdulillah dapat endorse apa namanya. Jadi salah satu skincare itu juga nggak apa-apa Mas Faisal tampilkan aja umurnya nggak apa-apa. Oh, Malah digituin. skincare yang depannya W itu. Ah, ah. Oh itu. Yang itu Oh, Koko 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 Mario. Mario ya. Itu yang MC kawinannya aku. Wah, dia banyak cerita juga bahwa Adi Micin itu MC Tulungagung yang menguasai Surabaya. Aduh, aku juga sama sampai sekarang kan masih belajar sama Koko juga. Alah Mas, merendah. Loh, kok iso sih wong Tulungagung iso survive di Surabaya kayak Adi Micin tuh kan nggak Banyak, ada. Ini banyak. kan Adi Micin. MC. Amal Bastian juga ngadilu. Sama Bastian join gak? Tolong aku, Heeh. tolong Terus aku. ini Ah, Citra Permata juga NTT itu Citra Permata. enggak lah, tolong aku ada lah Mas. Masa nggak ada ya? Ruben, Adi Micin Ruben, singer ya tapi ya. singer. Ruben singer. Kalau Adi Micin kan bener-bener master of Tapi ceremony. banyak loh Mas. Bisa acara. Banyak yang sukses di bidang lain banyak. Sukses di bidang lain banyak. Denny Darko itu Tulung Agung. Magician, Tapi kan pesulap. pesulap. Fotografer ada yang terkenal banyak. MC cuma kamu Adi yang menguasai Surabaya. Ya karena kebetulan aja hijrah ke Surabaya. Tidak ada kebetulan. Tidak ada yang kebetulan Adi. Karena kamu memang cocok menter. Siapa idola waktu itu siapa? Aku mengidolakan sekali yang namanya Indi Baren dan akhirnya sama waktu diundang Pak Jokowi itu kan ketemu beliaunya juga. Jadi itu kayak paket lengkap gitu lah. Aku ya Allah, aku dipertemukan sama orang-orang kayak gitu ya. Jadi kayak apa ya? Ya udah ketemu. Aku kepengen kayak Indi Baren itu kan intonasinya kan apa kalau di radio ya sebelum jadi MC loh ya. Waktu di radio itu aku mengidolakan dia banget. Ngidolain waktu di radio atau MC-nya? Di radio, waktu di radio. Jadi waktu masih jadi penyiar radio, ngidolain ini bareng. Karena gini Mas, menurutku agak beda dunia radio dengan panggung ya. Aku nggak tahu, penilaian Iya, orang mungkin berbeda, tapi menurutku pasti berbeda. Dari panggung ke TV pun susah. Mungkin sebaliknya, nah ini, kalau dari radio ke panggung. Kalau ke panggung kan siapa ya panggung ya? Tetap Indi Baren. Maksudku kalau lokal-lokalan sini banyak ya. Aku tuh ngefans banget banyak. Ngefans sama Oneng Sugiarta, Adi Micin. Kalau Adi Micin tuh aku paling suka tuh performanya kalau apa pakai jas itu apa isteplek ketiplek di badan gitu lah. Aku akhirnya stalking akhirnya ketemu yang namanya apa namanya? Kemana nih orang? Adi Semaput aku, dipuji. Gitu. Aku comot-comot gitu loh Adi. Aku kalau kan suka tuh Adi tuh dari busananya tuh bagus banget. Kan ketemu kan Ko Abraham yang bihintai. Aku sampai kejar-kejar sampai kita ke Surabaya. Coba kalau gak aku akan sering terus. Bahkan sama Ko Amal ya. Sama Ko Abraham itu diajak ngevlog juga. Gitu. Diajak ngevlog juga? Tapi kan kena corona. Iya. Awas nggak ajak aku ya. Nah, itu aku udah ngevlog, aku tampilkan di Instagram Bihin Taylor. Awas nggak ajak aku. Ya kan ya awakmu. Dalannya kan ya awakmu. Nah itu aku Oneng Sugiarta suka karena dia suka nulis. Dia kayak nggak kehabisan kosakata gitu loh. Mas Oneng itu luar biasa. Aku ngefans banget. Citra Permata aku juga suka banget sama dia. Terus
mana lagi ya? Ya itu kiblat-kiblat aku. Sama Farhan, aku juga ngikuti siarannya Farhan. Farhan. Waktu sama Pak Jokowi kemarin juga dipertemukan. Aku tuh kayak yang apa ya? Ya ampun ini, tapi walaupun time-nya Cerita dikit 15 dong, tahun Mas. kan Cerita dikit panjang. awalnya. Cerita dikit awalnya. Sampai akhirnya bisa Awal ketemu dipanggil Sekretariat Negara. Pak Jokowi. Ah, 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 ah. Aku awalnya kan di DM sama staf Istana Negara itu kalau itu awal waktu mau Ah, ASEAN ah, itu yang pertama. ASEAN Asian Game itu aku di DM, Mas Faisal kepengen nggak ketemu sama Jokowi? Terus ya pengen lah. Terus ditanya Pak Jokowi itu orangnya seperti apa, setuju juga dengan program-programnya. Aku kira hoax. Nah dia kan tanya nomor WA aku, nggak aku kasih. Terus besoknya kok dia WA bener. Terus di WA beneran. Dia WA bener, aku akhirnya dimintain KTP, terus alamat kayak gitu. Aku kasih. Ternyata besoknya aku dapat telepon bahwa ini tiket pesawat PP-nya udah turun gitu, besoknya harus berangkat gitu. Wow. Karena apa? Nggak tanya. Kenapa Faisal Antonio dipilih? Kok nggak Adi Micin gitu? Aku sampai detik ini kan terus ngejar kenapa ya Amal Bastian. Waktu itu Halo. aku kan sampai detik ini sama kalau staf negara gimana tanyanya, toh Adi kan nggak tahu staf negara masa ditanya kenapa kok milih saya, aku sampai detik ini juga nggak tahu, Nggak ngerti. Jadi sampai hari ini nggak ngerti. Kira-kira kenapa nggak ngerti? nggak ngerti. Sampai aku dipanggil kedua itu di Kasa Hotel Surabaya, suruh nemenin Pak Jokowi yang di dalam bus itu kan yang kedua. Yang peresmian tol Jawa Timur ya? Tol Surabaya Mojokerto ya? Hmm. Jawa Timur sampai ke Semarang itu ke satu bis sama Pak Jokowi yang ngevlog di bis itu. Selain yang ada di Istana Negara itu juga nggak tahu kenapa aku lagi gitu loh. Itu jaraknya 4 bulan kok kalau nggak salah. Tapi aku agak curiga sih, awalnya kan aku ketemu sama anaknya yang namanya Kaisang itu waktu MC di Malang. Itu waktu puasa juga, jarak 4 hari. Kan aku ketemu Kaisang itu dia opening Sang Pisangnya di Malang. Terus aku posting di Facebook, habis itu aku tak juga lah seperti biasa. Lah kok 4 harinya itu diundang bapaknya itu, aku agak ini ya. Habis ketemu anaknya, ketemu bapaknya gitu loh, jarak 4 hari. Ya nggak apa-apa lah, berkat itu Mas namanya. Terus Iya, aku makanya kalau ditanya, ya banyak yang tanya Mas Faisal ke Istana Negara itu apa ada audisinya sih gini-gini. Aku nggak tahu, ini di DM dan aku harus berangkat ini itu, akomodasi sudah disiapin, dapat ini itu gitu. jadi dijemput dari bandara gitu barengan berberapa gitu nggak? Atau Itu kan seluruh provinsi. Ya dari Jatim aku, dari Sumatera, dari mana NTT, semuanya kan satu-satu kan itu kan. Karena di sana ada 200 seleb atau artis-artis itu, selebriti. influencer lah ya istilahnya. Influencer. Kalau aku sih merasa, ya aku Tulungagung sih nyelepet banget, masuk terus sih lah aku enek uang neng Tulungagung pomo MC ya, karena aku mewakili MC kan saat itu, bukan yang karena ada fotografer, MC, terus ada juga yang tukang mubang itu beauty blogger. Nah kebetulan saat itu kan profesiku MC gitu kan. Padahal aku menurutku jumlahku follower juga masih banyak yang lain, MC lain gitu. Tapi nggak tahu juga sampai sekarang itu masih pertanyaan kenapa aku yang berangkat gitu. Nah, kesannya di sana gimana? Hidup Tulungagung, hidup Mujang katanya Amal Bastian. Oh iya. Halo kok ganteng. Kesannya kalau di sana kan kita nggak boleh bawa kamera, nggak boleh bawa HP kan waktu di Istana Negara itu. Kesannya tuh kayak yang dorek kisah foto karo presiden apa enggak. Ternyata dia kasih waktu sendiri, diajak ngobrol, keluhannya apa milenial itu gitu. Terus nyampein apa waktu itu Mas? Aku sih nyampein bahwa apa namanya, di Tulungagung kan kota kecil ya, maksudnya bahkan bukan kota, kabupaten lah ya. Aku ngomong aja bahwa Pak Jokowi kan memang suka anak muda ya, sama milenial itu kayak ngerangkul gitu loh. Jadi saat itu aku bahkan kan belum ada YouTube kan, YouTube pun juga belum termonet, cuman Instagram. Jadi statusku tuh di situ
kalau selebgram sih kayaknya aku kurang pantas juga gitu kan. Jadi Yang aku sampai gimana sih kok bisa jadi presiden dari pengusaha kayu. kayu, mebel. Kok bisa jadi presiden sih Pak? Ya aku tanyanya simple gitu aja karena aku kan nggak kurang begitu tahu kenegaraan tuh kayak apa. Masa kenegaraan yang ya yang ribet segitu aku kan nggak terlalu mikir ya. Karena itu temanya Asian Games, aku ya bisa mungkin bahwa olahraga itu bisa dilakukan di mana saja, gaya hidup sehat kayak gitu. Gitu. Saya sampai kehabisan kata-kata beneran. Halo? Terus dipanggil lagi di pembukaan jalan tol itu aku juga itu beda, staffnya beda lagi. Kalau staff pertama itu jadi follower Instagramnya dia kan saling follower. Yang kedua ini aku nggak tahu karena agak sudah Berarti jadi umur berapa kali ketemu Pak orangnya. Jokowi? 2 kali ya? Ketemu 2 kali, ketiga kalinya kan beliaunya kan sowan ke Tulungagung akhirnya. Beliaunya ke Tulungagung ya? Pernah ya? Jokowi habis ke Tulungagung kan Oh peresmian iya, 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 jembatan yang itu. di crown ya? Yang jembatan Ngujang 2 itu kan Iya, yang meresmikan Pak jembatan Ujung Jokowi. dua. Oh, Dan itu jembatan itu timur rumah aku. oh, aku ya nang kono Mas, nang jembatan Ujang yang pertama aku. Oh, sing akeh trek iku itu. Hmm. Nah, Terus Lastrinya kapan keluar? Lastri, aku berperan sebagai Lastri itu aku pakai wig yang segini gede. Itu bukan sanggul, tapi ini wignya tuh gede banget. Jadi itu wig ini tuh sebenarnya wig lurus terus aku sasak gitu. Banyak orang tuh yang menganggapnya itu sanggul ya, tapi sebenarnya adalah rambut Karena raksasa gitu. ketutupan ini, ketutupan selendangnya kan, ketutupan Kerudung. kerudungnya. Aku kalau event-event itu suka sama EO tuh suruh dandan ini, suruh dandan itu gitu loh Adi. Kadang-kadang tuh kayak peralatan-peralatan atau properti-properti ini juga sudah jadi milikku sendiri karena saking seringnya. Set! Dulu pernah di wedding Chinese tuh juga dandan kayak gitu ala-ala kabaret show. Ini JJ sih yang nyuruh kamu. Ini aku mau dandan lastri ya, tutorial dandan lastri. Ini kita sudah berapa jam sih? Mau habis Nah, loh. nanti disambung lagi nggak apa-apa. Demi Ini aku Faisal tutorial Anton. dandan lastri ya pemirsa ya. Siap-siap Santai. ya, Lastri akan keluar. Kalau belum di-subscribe mulai sekarang. Jam Subscribe yang Faisal jam Antonio. FAYSAL Antonio. Nah, ini Nah, ini kan gede banget. jadi Tuh, udah Lastri. menter ya. Subscribe yang belum subscribe ya. Oke. Kerudungnya mana kerudungnya Mbak Lastri? Tapi aku sering MC gini juga sering loh Adi. MC dengan dandanan gini aku juga sering. Biasanya kan Sweet Seventeen, gila-gilaan itu aku paling suka dandan yang aneh-aneh. Kaji kenapa sih namanya Adi Micin? Tuh penasaran tuh. Manis Sirun itu. Kenapa nggak Adi Miwon? Karena ada sih julukan dari kecil, jadi nama itu kebawa sampai sekarang. Jadi dari kelas 1 SD, hitung aja. Kalau si aku sekarang adalah 26 tahun, berarti kurang lebih berapa tahun deh punya nama di Micin. Kerudungnya nggak dipakai, Oh Mas? gitu. Kerudungnya nggak? Oh bentar. Oh, bentar. Kalau kerudung aku kan suka gonta-ganti. Tapi ini untuk yang episode pertama aku pakai khusus di live-nya Adi Micin. Oke. Nah Asik. gini. Oh, Terus jadi kayak kenapa sanggul gitu. kerudungnya itu mekrok? Karena pakai wig yang legendaris ini ternyata ya. MV aku kadang simple aja sih karena aku kalau syuting kan kalau rondo-rondo itu kan di desa itu kan karakternya macam-macam ya Beb. Hmm. Nggak tahu aku kalau suka karakter gini tuh suka kayak Masha and the Bear juga sih Ya, rasa-rasanya. Marcia and the Bear kalau diganti ungu, warna ungu. Nah kalau di scene aku tuh paling kondang tuh dengan jargon ini loh Adi. Monggo Bu itu Iya, loh. iya. Monggo, Bu. Pedanya ceblok, mari. Aku penasaran itu ceblok beneran. Itu jatuh beneran kan Ya cebloknya? itu kan salah satu adegan salah satu scene aja sih. Mas itu Jelas ini syutingnya di mana sih, udah Mas? pada keluar. Mas syutingnya di mana sih? Di dekat rumah? Itu shootnya aku pilih tuh kan di Tulungagung tuh banyak tempat-tempat yang bagus Sungai, toh banyak Beb. sungai. Sungai itu kan bagus banget dan alami banget tapi sayang sama pemerintah setempat tuh kurang dikelola aja gitu kan padahal sebenarnya bagus itu. Syutingnya di mana?
Monggo. Syutingnya tuh di timurnya Serabah. Tahu ya Serabah ya? Oke. Oh, aku kecilku pernah sih renang di sungainya itu. Itu di timurnya. Jadi arah ke Waduk Wonorejo itu loh. Aku yang mau tanya pertama gini, Mas. Putrinya satu kan? Dua dong. Oh, dua ya. Sorry. Putrinya dua. Jupiter Madiun. Madiun, Animas. Oke, gimana di? Tak Karangai. Putrinya dua, ya kan? Anaknya sampean nggak pernah takut, Mas? Anak saya tuh apa namanya? Ya tahu juga YouTuber tuh seperti apa karena dia juga mengidolakan Betty yang mirip kayak kamu itu loh. Siapa Arif Muhammad itu. Dia tahu berperan tuh kayak apa, kayak gitu. Jadi udah biasa lihat bapaknya kayak gitu biasa. Iya, tapi kan ini juga pas lagi syuting aja kan nggak hari-hari gini kan, giling. Tapi kalau di rumah kayaknya aneh ya, ngalem banget ya. Kalau anak-anak cewek ngalamnya pasti ke aku, walaupun sebagian sama mamanya. Tapi kalau sama aku tuh ya takut, ya ngalem nggak tahu itu jadi satu aja. Monggo bu. Itu syutingnya berarti Gitu. selama pandemi ini, Mas? Alhamdulillah ya selama pandemi itu kan channelku termonetisasi dan aku banyak waktu untuk bikin naskah, skenario, apa namanya intrik-intriknya di dalam cerita itu lebih banyak waktu. Aku nggak bisa bayangin waktu kalau aku nge-MC terus dikejar-kejar jam tayang, apalagi alhamdulillah sekarang tuh ya bikin cerita sebanyak mungkin, nanti kita juga syutingnya sebanyak mungkin gitu. Halo, Nanti salam tinggal upload kenal. dan nilai. Terus mau sharing dikit nggak ke cara mulai kayak Faisal Antonio gitu? Aku bilang Aku sih mulai seperti Faisal Antonio ya. Jadi kalau kalau MC ya secara spesifik aku bisa bantu sharing. Cuma maksudnya kalau Faisal Antonio itu kayak paket lengkap gitu loh. Penyiar iya, MC iya, penghibur iya, entertainer iya, masuk ke YouTube, buat naskah pasti buat sendiri, produser sendiri, di direct sendiri pasti. iya, kita sendiri, ya, semuanya sendiri lah, Di. Karena kita yang tahu, kita nyaman, comfort dengan cerita itu kan totalitas dalam bercerita, acting, itu kan. Aku ini dunia baru aku banget di YouTube ini dan aku juga belum lama dan alhamdulillah semoga diterima dengan baik ya. Dan ini aku juga punya cita-cita yang besar sekali. Di Tulungagung tuh YouTuber banyak banget coba itu, Ega Alvaris, Bets Channel, itu yang sudah mendunia dianya. Di Tulungagung tuh kenapa aku kepengen banyak pilihan gitu kan, seneng kan kalau di banyak pilihan gitu pemirsa itu, ada ini ada itu, mampir dong ke channel aku ini itu. Nah kalau di YouTube aku benar-benar masih baru dan semoga ini adalah langkah awal yang apa namanya disukai sama netizen netiwati yang ada di rumah. Terus kalau masalah sharing sih aku terbantu kayak ini, Evi Story ini dari Finance Studio itu yang mengarahkan aku, yang personal brandingnya harus foto, gaya gini, gaya gitu. Kalau di dunia MC sih kan sekarang kan personal branding ya yang penting. Kayak Adi Micin itu sekarang coba bukan masalah MC-nya yang harus seperti apa, tapi kan ngejarnya harus pakai brand ini, harus pakai brand itu. Karena dengan kita pakai brand kan kita menginfluence netizen-netizen yang juga pakai brand yang sama dan akhirnya kayak EO, kayak wedding organizer itu kan nggak tanggung-tanggung kalau apa namanya circle. Jadi kita tugasnya sekarang tuh bisa satu circle sih aja. Itu caranya gimana sih kayak gitu. Terus apa yang belum belum sempat kecapai, ingin dicapai dalam waktu dekat atau Dalam jangka waktu panjang? dekat pengen apa namanya ya, dalam waktu dekat ini semoga saja ya tetap aku fokuskan ke YouTube karena YouTube itu aku di radio masih di radio tapi jarang siaran. Seumpama ngelamar di TV mana juga jauh. Ya ono nang gono. Gitu loh, aku nggak. Nggak ada TV. Nah aku ya karena YouTube ini sudah termonet dan alhamdulillah seumpama pemirsanya kan juga terlihat gitu kan. Dan alhamdulillah Adi, walaupun subscribe-ku tuh belum seberapa, viewersku juga belum seberapa, itu apa namanya, ternyata kanan kiri itu banyak yang support gitu loh, Iyalah. endorse, Nanti dan aku terharu. nanti saling sharing berbagi ilmu. Karena satu ketika waktu saya pulang, wah Mas, ayo ngopi gitu ya kan. Mau dia mau, terus kita ngobrol-ngobrol banyak gitu ya. Hey,
welcome back. Kita belajar mengaji dulu ya. Boleh, ayo. Ayo, silakan. Ini jam-jam terawih, ya kan? Ayo, jam-jam terawih, silakan. Ya udah kita Bu sama-sama dulu ya. Latri. Eva, Mami, Bagus, Iskandar. Dulu yang nonton banyak loh. Yang nonton banyak, ini karena Faisal Antonio. Biasanya aku yang nonton cuma 2, Mas. Yang Aku sama bener. istriku sendiri. Lho, bojoku yang delok loh, Linda Naura, bojoku yang delok ki delok bojoku. Aduh. Hati-hati loh, Mas, tidur luar loh abis gini. Mas, menilai dunia entertain sekarang secara khusus di Tulungagung dan Kediri. Karena teman-teman semua, bulan Maret kemarin kalau nggak salah aku sempat telepon Mas Faisal, Mas yuk buat something buat Tulungagung gitu, Kediri sama Ulfa Merdeka. Cuman kita belum sempat terwujud, akhirnya ada pandemi corona ya. Padahal kita mau ngisi liburan waktu itu sebenarnya. Menilai secara global, Mas, Tulungagung Kediri gimana? Di Kediri, Karisidenan Kediri, Tulungagung, Blitar, Kediri itu kayak memang banyak, harus dibanyakin ya talent-talent MC kayak gitu loh Adi. Jadi mereka tuh banyak kayaknya ya, tapi bingung memulainya tuh kayak gimana. Kayak aku dulu kan bingung, mau nge-MC tuh harus belajar ke siapa kan bingung. Nah sekarang itu kan belajar bisa ke siapa aja ya, ke mana aja, bahkan sampai Buka ke YouTube Jakarta. bisa. Lewat YouTube bisa. Kalau kamu memang benar-benar kayak mau belajar ke Becky Tumewu atau siapa, kalau ke Malang kayak ke Oneng, ke Surabaya, ke Adi Micin atau Kak Citra, siapapun kan bisa ya. Sekarang itu kan luas kan, apalagi dengan didukung Instagram ini ya. Belajar ke siapapun kan sekarang kan mudah lah. Dulu gimana? Aku kan bingung. Nah, makanya itu Kak Adi Micin kan pengen buka kelas juga kayaknya ya. Cus. Nggak buka kelas sih sebenarnya. Apa ya? Pingin buat something yang tribute gitu buat Tulungagung mungkin ya. Jadi sekitarnya lah ya. Karena kan kita besar dari sana. Waktu kecil kita juga belum dapat apa ya, dunia yang seperti sekarang ini. Jadi paling nggak kita harus kasih sesuatu lah. Iki wis maca uai emas. Tak sepotong ya anak rumpi. Aku semacam ini dicelui mas-mas saya kan aneh. Maca sih. Nah aku kan ini kan dadanya ala-ala Neneng Anjarwati. Jangan lupa ya follower Faisal Antonio yang belum subscribe YouTube-nya Kak Adi Micin. Namanya YouTube-nya apa Kak? Nama saya sendiri, Adi Micin. Pakai H ya, Micin. Pakai. Ya. Nah, pakai di sana. Suka Adi Micin terlalu serius sih. Kak Adi Micin tuh suka ini bikin konten-konten ini ya, apa talk itu ya. Lebih kayak ayo ngobrol terus review rumah karena kan agent properti juga. Wah itu keren loh Kak. Unboxing rumah bayangin, nggak tanggung-tanggung, bukan handphone loh. Opening siaran ya. Oke. Siaran aku dulu tuh gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Jos, apa kabar? Ketemu lagi barengan Faisal Anthony, Cucara embut-butan kintil kicrut. And 1, and 2, and 3. Baik, untuk yang mau kirim salam silakan di 3235500, bisa langsung on air sekarang. Zodiak kamu apa Cus? Di Terawang-Terawang. Cirutan-cirutan ada banci, turut teratan. Oke, next question adalah kalau misalnya kasih tips 3-5 lah buat teman-teman yang pengen mulai siaran, mulai MC atau apa bebas lah. Adi bentar ya. Ini ada masih hafal loh nomor teleponnya itu 3235500 serius. Aku tukang request 3235500 bener-bener. Aku ingat 3235500. Nomornya udah hilang ini. Nomornya udah hilang serius. Ini Aurora serius. Ini ya ampun aku aja hampir lupa tadi. Pasti yang sering bawain makanan zaman dulu. Zaman belum di endorse Instagram, Faisal udah sering bawain makanan pasti kan? Sering bawain makanan. Dibawain makanan, diajak ke namanya beli-beli baju gitu penyiarnya itu serius. Padahal ya kalau gaji ya nggak gede memang ya, tapi betul karena saat itu kepuasannya gaji berapapun tuh udah banyak Adi, gaji berapapun tuh saat itu banyak banget bagi aku tuh. Mas, kemarin kan teman-teman kayak Amal Bastian sempat ngobrol kalau di radio berapa, di TV berapa, live Instagram. Pengen tahu Mas, kalau di Tulungagung itu berapa siaran radio? Aku tuh gaji pertama tuh 900.000 itu di
10 tahun yang lalu kan banyak banget toh Adi, 1 bulan itu ya? 900.000. 1 bulan 900.000, terus naik lagi. Per jamnya berapa per jam? Per jamnya berapa ya? 15-an ribu kalau nggak salah. Oh ya lumayan ya mas ya. Ya Lumayan kalau lumayan kita lah. dapat, ya kalau dapat jam banyak ya lumayan. Kalau saat Bisa itu kan 4 aku jam udah 60.000. 1 jam 2 jam tergantung programnya kan. Nah, Jadi kenapa aku pindah di marketing, Adi? Karena jam MC ku kan udah lumayan banyak. Nah, ya aku banyak gak lumayan. Bisa siang malam. bentar. Nah, di radio itu orang yang paling kaya itu kan marketing toh. Bahkan dimanapun kan Mm-mm. orang paling kaya kan marketing. Amin. Nah, aku menggali terus selain siaran, aku menggali ilmu marketing pada saat siaran itu gitu loh. Jadi lebih ke cariin program, cariin sponsor, cariin iklan. Sembari siaran saat itu. Nah, ternyata alhamdulillah marketingku kan bisa dipakai kemana aja gitu. Jadi bisa ya. Asal kita mau bisa ya. Pokoknya teman-teman. MC juga kan butuh marketing, bagaimana kan packagingnya kan gitu. Oke. Waktu itu, waktu siaran 900.000 per bulan. Sekarang bisa dapat berapa per bulan? Sebelum pandemi. Ini MC-nya apa siarannya? Aku kan udah nggak siaran sekarang. MC lah. MC ya. Berapa sih? Nggak harus jujur. Kisaran. Oh, ngomongin gaji MC, berapa ya di? Pernah aku ngomongin 10, pernah 10 gitu. kata. Bis, Pasti. uh, Iyalah. 1 bulannya maksudnya. Ya kurang lebih Wes, Won, makasih udah. ya 30-an lah. Wuhu. Makanya di Tulungagung itu kan harus banyak talent MC ya. Harusnya kalau aku sih banyak yang tanya, Mas Faisal nggak buka private MC ya? Aku memang belum, cuma kalau mau sharing, kamu jadi MC, ada kendala apa, boleh sharing-sharing ke saya. Aku bantu sebisa saya, nggak harus bayar gitu. Kita sih bebas, kita kasih lah teman-teman, kita kasih sharing lah ya. Bisa, cuman kalau untuk Ya. mengajar kita mungkin belum. Ya kan karena kita masih banyak belajar, teman-teman. Tapi Adi Micin kan tahu sendiri kan bahwa MC itu beli jasnya itu harga berapa, tahu kan? Outfitnya Adi Micin di Bihin Taylor. Semuanya coba suruh DM ke Bihin Taylor. 1 jas harganya berapa? Oh, enggak lah Mas, enggak segitu. Loh iya kan? Coba ke Ko Abraham. Adi Suruh bilang Micin sekali MC 75 juta. Terima kasih Vincent Cinghe. Loh, 3 sampai 5 tips buat teman-teman yang pingin MC atau siaran atau jadi entertainer seperti Meme Faisal. kalau MC kan semuanya itu bisa MC ya, tergantung apa namanya niatnya kali ya. Kalau memang benar-benar jadi MC, jadi nggak harus sama kayak aku mengidolakan dia tuh nggak harus sama juga. Nggak harus Sama copy paste sama. Kayak pengen kayak Mas Oneng nggak harus 100% kayak Mas Oneng. copy paste boleh, tapi kan Kacamatanya mirip. dimirip-miripin, malah dideketin, cari ilmunya. Siapa tahu dapat link, dapat job dari apa yang kita connect. Ya kan bangun link kan sekarang itu. Kalau nggak bangun link ya gimana kita mau mana-mana. Gitu. Terus jadi apa? Nah, 3 sampai 5 tipsnya. pertama harus baik-baik sama siapapun. Jadi harus menebar kebaikan. Itu pertama. Kedua, aduh banyak banget ya. Kedua, ya udah, kalau kedua baru ilmunya. Ini kedua baru ilmunya. Ilmu tuh ilmu MC ya terutama ya. Ini setahu aku yang aku terapkan sekarang sih. Pertama harus berbaik-baik sama orang. Keduanya baru gali ilmunya. Kalau kamu memang passionnya di MC, ya udah hajar aja. Fokus. Ketiganya harus fokus Adi. Jadi MC itu. Aku serius. Aku sampai detik ini kerja aku tuh cuma satu. Kalau nggak, aku belum pernah pindah ke tempat kerjaan sekalipun.
Oke, Aku harus fokus. di hidupku tuh kerja pertama di Radio Jazz ya di Radio Jazz sampai detik ini. Kalau aku MC itu kan pengembangannya di MC. Dan aku memang Hmm. fokus MC, nggak yang lain-lain gitu. Nggak boleh ya Mas berarti ya? Fokus dulu lah. Kalau mungkin kamu nanti di sisi lain kamu dapat itu ya nggak apa-apa. Kayak kamu kan marketing rumah kan juga malah gede di rumah, beres. Terus apa lagi, next. Tapi kan kamu rumah itu kan dari MC juga kan fokusnya, akhirnya kan dapat properti juga atau properti dulu bahkan. Hah? Aku tanya. MC dulu. Please welcome our groom for tonight, Faisal Antonio. Nah, ini yang paling penting yang terakhir ya. Aku ngomong kalau tips ya. Tadi kan 1, 2, 3 udah ya, fokus ya. 2 fokus. Kalau kita fokus, insya Allah kita akan dapat kanan kirinya akan juga dapat lebih banyak rasanya gitu. Nah, kalau jadi, yang ke maksudnya dapat kanan kirinya banyak gimana Mas? Kalau kita tuh tetap MC kanan kiri itu dalam artian kita bisa sambil kerja apa namanya sambil nyelam minum itu loh. Minum air. Nah, kalau kita fokus itu kan malah dapatnya banyak ketimbang kita ini itu yang fokusnya kemana-mana kan malah nggak fokus. Nah, keempat, kalau kata Mbak Citra Permata, kita kan jualannya nggak yang jualan. Kalau kita jualannya teh gitu ya, kan kelihatan bentuknya teh yang kita jual. Bentuknya tuh sudah kelihatan teh gitu ya. Kalau kita kan jasa ya dia, jadi kita jualannya susah. Jadi jualnya kita harus personal branding, kita harus bikin link sebanyak-banyaknya. Tiap hari ingetin orang kita ada. Jadi pendekatan ke orang itu kan dengan banyak cara ya. Ya yang baik, kembali ke nomor 1 tadi yang kelima. Jadi harus berbaik-baik sama siapapun. Lastri ini dengan membangun link benar. Jadi silaturahmi. Jadi kan silaturahmi itu kalau di agama saya, silaturahmi itu mendapatkan keberkahan sama kali ya. Di agamanya Adimi juga kali ya dengan semua agama. Silaturahmi itu rasanya memang di situ berkahnya di situ. Jadi silaturahmi itu membangun link ya sama tadi. Oke. Udah stop 4 aja ya berarti ya. Oke. Next, ada lagi mungkin? Sementara itu ya sementara itu aja. Jadi ya tetap fokus tadi. Kalau kamu pengen jadi apa ya nanti kalau kamu fokus ya nanti kamu akan mendapatkan apa yang kamu nanti ketemu lah ya. Nanti ketemu kliknya, tiba-tiba kamu bisa inilah. Kayak aku dulu juga coba lah di Surabaya mulai pelan-pelan ya, lama-lama bisa lah. Intinya konsisten teman-teman, itu yang paling penting. Iya. Dan terima kasih untuk Adimi Cip, aku ke Surabaya mau ditemenin, mau nemenin, mau nyamperin. Ya iyalah, kalau aku sih teman-teman dari daerah harus gitu Mas. Kita kan juga harus bangun hubungan terus, kita harus saling sharing karena kan aku sering banyak ilmu dari Adimi itu seputar membangun performa di stage terutama. Aku suka banget. Kayak kemarin kita 2 Jreng itu cari frame kacamata sekecil itu ke Niko Kim itu juga kan. Itu sebenarnya banyak yang tidak nggak berani tapi Adimi itu berani gitu loh. Itu kan sesuatu yang gitu. Yang lain aja nggak berani kayak gitu. Ini loh pakai ini pakai itu gitu. Ada segmennya sendiri pasti. Tapi nggak semuanya orang kayak Adi Micin yang langsung ngasih masukan di depan gitu dan kita senang banget dengan masukan-masukan kayak gitu tuh. Butuh banyak orang yang masukannya itu real gitu loh Adi. Gitu. Sekali itu takos. Pengen ninggalin apa sih suatu hari? Maksudnya dalam arti legacy apa sih Mas Faisal pengen kenal as apa? Orang yang gimana? Karena ya kalau aku lihat dari perubahannya itu lumayan dari dulu yang pastinya
kita kan dulu kalau di kota kecil nggak ada panutan pingin jadi MC gimana, fashionnya kayak gimana. Tapi kan sekarang hampir semua rata dan Faisal Antonio, aku lihatnya secara elegan dapat juga, bisa ke arah sana, penampilan juga oke. Tapi kadang juga masih jadi lastri, masih ngocolnya keluar. Nah, itu kan perubahan yang menurutku oke banget, positif ke arah sini. Ya kan, bisa jadi MC yang ganteng, kelihatan elegan bisa, tapi ngocol juga bisa. Legacy apa yang pengen ditinggalin? Apa ya? Pengen Kalau dikenal aku MC cowok yang wow, keren memang. enggak, aku Atau pokoknya cukup apa namanya? Aku sih merasa malah gini loh. Aku merasa diriku tuh bukan entertainment, bukan yang apa, cuman ya gini, aku apa adanya, orang ngejawab aku ya gini, nggak merasa yang aku tuh sesuatu yang apa gitu. Mungkin setiap orang tuh apa mandang aku tuh apa ya, aku sendiri juga nggak tahu gitu loh. Kalau entertainment ya aku memang kerjanya kan memang di entertainment. Kalau boleh bilang ya seniman aja sih, karena sekarang kan aku berperan di depan layar. oh, ini ada pertanyaan Mas dari Ferio Reo. Kak mau tanya tips cara mengatasi nervous atau ngeblank pada saat nge-MC. Nah, kalau nervous itu ilmunya banyak ya. Kalau biar gak nervous ya kamu harus paham dan kamu harus tahu siapa yang kamu hadapin. Jadi orang-orang yang kayak apa sih yang ada di depan kamu. Kalau kamu udah tahu mereka-mereka, apalagi kenal, pasti kamu gak akan nervous. Tapi masih Kalau pas nervous. kalau nervous itu kan sesuatu. Kalau aku pun sampai sekarang kalau mau MC ya nervous pastilah. Maksudnya kita kan nggak Masih tahu yang normal. datang itu Semua ada. orang pasti. Tapi senang gitu loh, nervous senang karena memang kerjaan kita, kantor kita kan di situ. Kalau ngeblank itu ya kita antisipasi, ya harus bawa catatan dong. Kan kita bawa pasti MC yang baik itu rasanya harus memang bawa catatan ya Beb, nggak boleh hafalan. Nah, tahu nggak Mas Ayu Maya? Tahu, teman kita, MC dan aktor panutanku. Wow. Faisal Antonius. Kak Yuna Amora ini adalah salah satu seniman juga dari Blitar yang menguasai Malang ini, Rek. Mas Dian Bagus dari Juanda Surabaya. Pertanyaan, Mas, ada pertanyaan. Pernah nggak nge-MC bareng Mas Ayu Maya? Kalau aku jujur belum pernah nge-MC sama Mas Faisal, belum pernah ya. Kita satu panggung belum pernah ya. Belum. Kita belum pernah satu panggung ya. Mas Faisal pernah sama Mas Ayu Maya? Dan pertanyaan dari Hans, temen. Oke. Belum sayang, next time ya. Moga aja bisa ada jadwal sama Kak Mas Ayu Maya. Tapi namanya udah nggak asing sih. Ya, Mas Ayu Maya. Luar biasa. Aku pernah Salam ya kalau Kak, sama Mas Ayu Kak Maya. Hans, salam ya. Salam buat Mas Ayu Maya. Aku Panutan tanya Kak dalam... Adi dong, Kak Adi Micin itu MC-nya segala event atau apa namanya? Yang resmi aja atau di wedding aja atau MC kayak gimana mau disebutnya? Semua sih, semua. All on fan ya. Semua. Kak Adi Micin tuh Semua. hebat juga loh. Di Instagramnya dulu kan juga pernah ya dandan apapun gitu kan. Dia kan entertainment tuh. Tuh. Mas itu dandan cewek kan? To the point aja, dandan cewek kan? Kan tuntutan peran. Aku pernah sepanggung sama Mas Faisal terus ditelanjang. Aku pernah sepanggung sama Dian Bagus tuh. Pernah sepanggung sama terus aku telanjangin. Nah, ini Mas Dian Bagus ini pernah kan di acaranya Nela Karisma. Dia aku pakai game itu loh yang panjang-panjangan, dia lepas baju, lepas tali sepatu, lepas celana itu loh. Pernah nggak, kenal nggak Susu Jamie Lesmana? Kenal lah, Kuku Jamie Lesmana kenal. Kita mah kebanyakan kenal. Ya kita iya. Kita kenal di Instagram, kenal langsung kenal kadang ada gitu. Karena kan sekarang dengan Instagram teman-teman kita bisa kenal siapapun. Jadi ya betul. Mas Oneng dulu kenalnya juga di Instagram. Di Instagram iya. juga kenalnya Mas Oneng. Terus siapa di Instagram? Kak Denis Wafa. Ini ada dokter aku tuh, Kak Denis.
Luar biasa. Kak Denis ini ada di Malang kayaknya, apa sudah di Tulungagung? Aku kangen banget ini. Itu susuku. Oh iya Hans. Oke, Koko Jemilis mana? Yes. Oh, Oke, Hans di salam ya buat Surabaya Koko ya? Jemilis mana. Hans 3357. Ini kita kayak siaran radio loh, manggilin satu-satu gitu ya. Iya, Mau nggak titip apa-apa. salam mungkin buat siapa silakan. Aku kenalnya sama Bu Lastri kalau Faisal nggak kenal. Ya, Bu Lastri. Halo Bu. Halo. Tulungagung Malang PSBB. Oh iya. Tulung Denis Agung kan, Mas, Malang PSBB. Oh iya. Ini pemain basket ya, Denis? Ini ya. benar. Semaboy apa Semuket ya? Semuket deh, Semuket. Oh. Dia Semuket. Dia sering di arena DBL depan kantormu. SBO TV. Oh, oke. Aku basket dari zaman kapan ya? Tahun masih nggak ada DBL sih waktu itu. Gimana tips supaya jadi MC yang top? Nah, ini Mas Faisal nih yang bisa jawab. Ya, oke. Jadi kita pengen jadi seperti apa, segmennya apa, itu. Kalau diukur top nggak topnya, ya susah. Apalagi bottom. Nggak bisa juga. Oke, Nggak dari perlu dulu ganteng dari ya, tadi. kok. Nggak perlu ganteng ya. Ganteng relatif juga kan. Kalau kita nggak bisa ukur top nggak topnya sama, ganteng nggak ganteng, gimana cara kita menilai? Mas Faisal bisa jadi menurut Mas Faisal gantengnya aku dengan gantengnya siapa beda. Cantiknya ini dengan cantiknya siapa beda. Yang penting adalah lihat kamera, lihat kaca, kita pede dengan penampilan kita. Itu yang paling penting, teman-teman. Betul. Jadi yang paling penting adalah ketika kamu pede, ya sudah, keluarlah. Karena siapapun pasti bisa akan menertawakan kita. Awal-awal mula kakak ini terjun di dunia MC. Kalau aku belajar otodidak dari menjadi stage manager MC Surabaya. Jadi setiap menjadi stage manager mereka, kebetulan aku ini orangnya multi multi apa? Multi Multitafsir. multitasking ya. Multitasking, jadi sambil lakukan tugas aku tuh bisa sambil belajar, teman-teman. Jadi bisa sambil belajar. Nah, itu menurutku salah satu kelebihan. Aku bisa belajar dari mereka cara cara intonasi, cara nge-MC yang menurutku modern seperti apa. Karena kita tumbuh di zaman MC itu yang selalu dengan power yang wow, suaranya dengan menggelegar. Tapi aku belajar dari MC yang ngomong nggak harus berapi-api, ngomong nggak harus dengan power yang selalu tinggi, tapi orang bisa mendengarnya enak. Itu. Idolanya Kak Adi siapa? Idolaku untuk nge-MC Surabaya atau Indonesia? Panutan lah, panutannya siapa? Panu. Kalau Sosok, zaman itu ya Mas, zaman itu Ko Alvin Lee. Surabaya ya. Ko Alvin Lee, benar. Ko Itu Alvin lo Lee itu karena kok Adi Narwastu perlu gila nggak kok jadi MC itu? kalau tuntutan iya perlu, nggak apa-apa. Tergantung kan kita kan mau segmennya apa. Kalau memang segmennya formal ya paling gilanya seberapa. Aku juga pernah menjalani masa-masa jadi cewek ya. Jadi cewek pernah, pakai wig pernah, apa pernah. Kalau Tergantung MC ini ya. lewat Zoom bisa nggak dalam masa corona? Bisa. Sekarang teman-teman banyak yang MC online. Jadi kita juga belajar MC online karena ini adalah keadaan new normal. Jadi kita harus belajar karena Mas udah ada tawaran MC online belum? Saya sementara belum. Jadi teman-teman bisa MC online, bisa. Sekarang mungkin ke depan kita akan belajar itu lebih dalam lagi. Udah, Lagi sudah pertanyaannya. Mas Faisal mau jawab teman-teman ini? udah Tips ya. aja Mas, cara mulai jadi MC Mas. Tadi ya, punya link. Berbaik-baik sama orang siapa aja. Apa namanya ya? Nggak usah menutup diri lah. Ya, ke siapapun kalau perlu kalau memang jadi MC itu otomatis ini ya nggak langsung gitu ya, minimal ada kemauan, ada basic, terus belajar kayak gitu. Kalau tipsnya ya tetap itu fokus dan fokus itu. Gimana caranya MC online?
Ya tinggal nge-MC Kalau online. MC online biasa. Heeh. Sama, cuman kan itu dibenturkan sama alat aja itu kan. Ajarin Bang. Asik ya, oke. Oke, Mas, closing statement. Hermanoid. Mas Faisal, closing Eh, statement. karena profesi aku kan MC, terus sekarang ya, jasa ya, yaitu tadi barangnya kan nggak kelihatan, jadi kita harus menjaga attitude kita, terus mentreatment klien. Jadi kalau di WA atau di telepon ya harus fast response karena itu salah kenyamanan klien kita. Jadi bagaimana klien merasa nyaman, itu yang harus kita pertahankan. Kalau kamu lagi nyetir, bahkan kalau ada WA dari sekian, itu penting dari klien, ya berhenti di pinggir jalan, berhenti, cepat bales, nggak apa-apa. Itu salah satu service yang bisa kita lakukan. Karena kita kan nggak punya kantor ya, maksudnya dalam artian yang stay di kantor. Kantor kita kan kadang-kadang memang hotel. Dan sebelum MC kan kita kan kemana-mana. Di jalan, kadang-kadang kebanyakan di jalan kan. Kalau serius, aku ngomongnya juga serius. Kantornya di hotel ya. Kantornya kan di hotel. Di hall-hall pernikahan itu kan di hotel-hotel, Anja. Oh iya benar. Itu kan tempat kerja kita. Gitu. Profesi apapun kayak Noik ini kan juga punya studio baru juga ini. Oh, gitu. Oke. Ya, itu aja. Karena Itu aja. Adi Micin kalau WA seseorang kalau cepat dibalas seneng nggak? Cepat. Harus cepat. Seneng ya? Karena kita kan nggak punya manajer, jadi harus cepat. Punya manajer juga kan kadang-kadang masih konfirm ke Iya kita. sih. Ya benar. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe ya, Faisal Antonio. Faisal Dan space Adi Micin. Antonio. Tuh teman-teman bisa nonton 4 episode dari Rondo Teles. Oke. Terima Akan kasih ada Adi Micin 100 udah ngajak aku live hari ini. Aku nggak nyangka banget bisa ada slot untuk ngajak live. Aku tuh sebenarnya jujur ya, aku tuh pengen ngajak itu kita ke satu tempat kopi di Tulungagung, kita ngobrol, kita live bisa. Tapi karena kan pandemi Mas, aku nggak mau orang-orang rumah kita tuh khawatir gitu loh. Karena kan kapan hari itu masih bener-bener yang, yang parno banget ya semua ya. Kalau sekarang mungkin udah mulai terbiasa. Nantilah kita pulang, waktu pulang kita ke tempat yang asik gitu, kita pasang kamera. Oke? Siap. Terima kasih. Sama-sama sukses selalu. Kapan-kapan kalau saya pulang, saya info supaya saya juga bisa nonton yang namanya Rondo Teles. Jadi peran-peran apa gitu ya nggak apa-apa sih Mas Mas. Boleh. Kalau peran Rondo Lastri anaknya sinyo-sinyo ngono ta Mas. Nanti dibikinkan ya. Rondo Lastri sejak jadi TKW pulang anaknya sinyo. Wes sabar barek iko ya Allah sak gambar. Dadah. Terima kasih, matur nuwun.